Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bersama saya Denny Fiadi dalam podcast Inspirasi Turning Point. Tamu kita kali ini adalah seorang profesional yang agak nyentrik, punya pengalaman segudang. Semalam saya minta kepada beliau untuk mengirimkan CV-nya dan ternyata 12 halaman. Wah, benar-benar segudang pengalamannya. Dan yang menarik dari profesi beliau itu adalah selain sebagai seorang petani, bikers, juga seorang engineer. Nah, saya akan kenalkan kepada Bapak atau Akang ya? Akang ya. Nama Kang gua- E.F. S. Makdir. Ya. Asgar nih, asli Asli Garut. Garut. Asli Garut. Tema kita kali ini yaitu terkait dengan manajemen suara masjid, sound buruk, jamaah ngantuk. Sound jelas, jamaah antusias. Jadi dalam hal ini saya ingin membicarakan satu hal penting sebetulnya. Karena kita sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan, di mana hari demi hari kita pasti akan dipenuhi dengan lantunan suara dari masjid. Apakah itu menjelang buka, atau pada saat tarawih, atau bahkan ketika menjelang sahur. Nah, kita akan hadirkan seorang engineer yang menurut saya unik keahliannya, yaitu khusus menjadi konsultan terkait dengan kualitas suara sound masjid. Kang F, saya mau banyak cerita nih. Oke, dari siap. Bapak. Ingin belajar hari ini. Alhamdulillah pasti banyak pengalaman. Nah, dari kurikulum kita yang seabrek ini yang Wah. dikirim oleh Kang F ini, Kang F itu betul ya, diawali karirnya memang dulu ketika jadi keahlian yang dimiliki itu diawali ketika Kang EF belajar di lab LK, lab fisik, lab elektronik dasar di Fisika ITB. Ya betul. Jadi sebetulnya kalau di bidang audio ini memang saya dari kecil. Oh, dari kecil malah ya? Dari kecil malah. Jadi iya. sudah terbiasa membongkar radio punya bapak gitu. Jadi terima bongkar nggak terima pasang. Jadi memang ayah saya dulu ya, bapak almarhum itu juga memiliki kesenangan di bidang audio. Jadi pernah punya radio tradisional yang pakai tabung gitu ya. Oh, Jadi alkoholnya masih gede. iya, masih gede-gede, terus ada tabungnya nyala gitu ya. Iya. Dan hobi beliau kan mendengarkan wayang golek, kemudian juga RRI kayak gitulah ya. Iya. Jadi saya terbiasa gitu. Bahkan uniknya di rumah itu kita punya yang disebut dengan salon gitu ya. Zaman dulu kan nyebutnya salon ya, sekarang kan speaker gitu ya. Speaker, ya. Zaman pakai salon. Pernah juga kita nggak punya salon, bapak tuh bikin speaker dimasukin di gentong. Hah? Di atas gentong itu kan. Jadi Gitu. Mantap. ya dari sanalah ya saya bahkan menikmati proses dari mendengarkan audio mono, stereo, kemudian surround, Dolby sampai Iya, sekarang tuh iya. Dolby digital gitu. Itu mengalami proses tersebut gitu. Dari tadinya mungkin dengar radio yang mono AM ya, bunyinya kerasa Iya, gitu. iya. Sampai kemudian yang sekarang FM juga kemudian waktu itu saya pernah dikasih Walkman sama kakak saya. Di Garut tuh mungkin karena belum banyak radio, jadi masih terima dari Bandung tuh zaman-zamannya tahun itu mungkin 86 87 tuh Ardan gitu ya. Iya. Nah, NCT. ya di sana masih kedengarannya ternyata saya nggak sadar mono. Kemudian saya main ke Bandung bawa Walkman tersebut dan di Bandung kaget, kok stereo gitu. Bagus. Suaranya menggelegar. Jadi pengalaman itu kemudian saya selagi mahasiswa juga sempat di majalah audio jadi reviewer gitu ya. Saya juga banyak belajar dari tokoh audio nasional Pak Chandra Gojali. Waktu itu tugas saya kan membahas tentang Dolby Surround prosesor gitu ya. Itu bareng siapa tuh desainnya? Tugas saya Pak Daniel. Oh, Pak Daniel. Ya, Ya. kemudian kalau seminarnya Pak Sukirno. Oh, Pak Sukirno. Itu, Sukirno. iya Oke. betul. Ini sama Pak siapa yang buku elektronika dasar? Ya, Mas Sutrisno. Pak Sutrisno. Iya. Itu. Jadi memang saya ngomongnya di bidang kontrolnya. Kontrol ini bagaimana mengontrol pergerakan suara dengan hanya menggunakan informasi stereo. Jadi di kiri ke tengah kan sampai ke belakang surround kan. Iya, Itu iya. kan sistem kontrolnya ada. Nah gitu. Iya. Luar biasa. Jadi Jadi hobi, pengalaman iya. dari masa kecil yang
biasa bongkar tapi nggak Ya, bisa belum menerima bisa. pasang kembali. Terus Mereknya juga masih aneh sih, zaman dulu kan Telesonic Oh. gitu ya, apalagi nasional apa. Sekarang mungkin udah nggak ada merek-merek itu. Alhamdulillah. Luar biasa ini. Jadi awal-awal pengalaman itu justru didapat di masa kecil. Dari masa kecil, betul. Masa kecil belajar Berbekas dari sekali. Betul. ketika di Garut ya Pak. Betul. Dan orang-orang teman-teman semua pasti biasanya aneh. Saya kan lahir memang benar-benar di Garut, di kaki bukit, di kaki gunung gitu ya. Tapi hobinya tahu jazz, tahu ini gitu. Tahu ya orang kampung mana dangdut aja deh kan. Berarti mendengar di LCBS juga kalau di Bandung. Dengerin. Ah, iya. LCBS. Iya, LCBS. Alhamdulillah. Oke, sama Pak. Saya juga waktu mahasiswa ke LCBS. Banyak yang amazing, oh di kampung begini ya. Musiknya beda seleranya gitu ya. Saya sih semua musik suka. Tapi dari situ terasa ya sensitivitas. Betul, bahkan mendengarkan. ya terasa, semakin terasa itu setelah saya banyak review produk-produk audio di majalah audio video itu. Jadi kan ya dari yang harga waktu itu ya kategori di bawah 1 juta sampai yang 1 miliar gitu kan. Itu jadi terasa kuping ini gitu. Cuman ya jadi problem begitu dengerin yang biasa-biasa itu kayak mungkin Asik-asik yang lain lewat sebuah protokol elektronik yang di mana gitu ya, bakal di Cikap Pundung dibantu ini suara apa sih gitu. Jadi apa ya, jadi problem juga gitu. Jadi biasa dengerin yang high class gitu ya, kemudian dengerin yang asal bunyi ya, tapi itu menjadikan pengalaman yang benar-benar menarik gitu. Jadi dari sana sebetulnya sekarang jadi cikal bakal penataan sound system masjid dari situ sebetulnya. Karena saya terbiasa dengerin yang enak, yang bagus, yang sesuai standar gitu. Akhirnya di masjid juga ngarahnya ke sana. Gitu. Ya, karena tahu sudah kualitas yang baik seperti Betul, apa, betul. jadi tahu yang tidak baik Ya. seperti apa. Prosesnya berarti ya itu dari tadi mengalami yang mono, stereo segala macam, kemudian dari home audio, kemudian kan progresnya kan pro audio nih, beda lagi kan. Kan kalau audio itu ada home audio, ada car audio, ada pro audio, kemudian juga ada lagi satu yang public addressing, yang buat pengumuman di mall-mall itu kategorinya memang beda-beda, penataannya beda, ini karakter suaranya juga beda, ya. Misalnya kayak orang-orang kan udahlah di rumah kita beli kompo yang misalnya karaoke, cobain aja, itu beda dengan kalau kita beli yang mixer pakai mikrofon beneran gitu, pasti hasilnya beda, walaupun sama-sama amplinya beda ya sama gitu teknologinya gitu ya, tapi tetap jadi kelas-kelas itu yang membuat kita menjadi memilih alat tuh harus sesuai. Ya, gitu. Apalagi Kang EF ya, menerima istilah itu kan belajar di ITB juga, pasti belajar akustik ya. Dongengnya itu ya saya waktu itu ambilnya kan pengennya ke elektro. Waktu itu nggak bisa, nggak masuk. Saya pikir-pikir, saya lihat-lihat di ITB itu kalau ada di fisika sama fisika kan, di fisika ada instrumentasi kan, saya kayaknya masuk fisika deh. Ya memang fisika pilihan kedua nih, jujurnya kan di PTN masuk, dan di situ saya banyak belajar dan masuknya kan ke lab LK juga. Betul. Di mana tugas tugas di LM-nya itu kan bikin ampli. Saya sempat mengalami itu juga. Jadi seru lah, ada elko meledak, ledakan kebakar gitu. Iya, siap. Nah ini perjalanannya pasti panjang ya. Ketika misalkan Kang EF memulai karirnya itu dari istilahnya itu belajar hal-hal yang umum tentang audio, tentang sound system dan sebagainya. Kemudian kenapa sekarang kalau saya lihat sosial media Kang EF kan sangat memfokuskan pada sound system masjid. Ya. Sampai ini bajunya boleh dilihatin, ngobrolin sound masjid. Biasa bajunya. Nggak ngobrolin yang lain. Iya. Jadi idenya dari mana tuh? Jadi gini, ceritanya ini kaitan dengan keseharian juga ya. Saya tahun 2017 itu seneng motoran jadinya. Iya. Yang membentuk bikers Muslim Biker United. Ya. Itu. Nah, kemudian karena ya istilahnya ini kan lagi tren-trennya waktu itu hijrah lah gitu ya. Yang tadi kata hijrah alay-alay katanya. Hijrah alay gitu kan. Jadi kami teman-teman di Muslim Biker United itu kalau touring itu kemanapun itu ya begitu tiba waktu azan itu kita ke masjid.
Akibatnya kan karena saya jadi sering touring kemana baik dengan teman-teman ataupun solo riding gitu ya. Masuk masjid itu saya mendapati, aduh ini suaranya kok begini ya gitu. Ada rebek lah, ada yang cempreng lah, ada yang nggak jelas lah, ruangannya bergaung segala macam gitu ya. Dari situ saya timbul, aduh ini perlu ada pembenahan nih gitu. Walaupun sebelumnya kan saya udah main di situ ya, main di audio gitu ya. Saya pikir ini perlu ada pembenahan. Saya selama hampir 2 tahun lah waktu itu sampai 2019 pikir ini gimana ya caranya. Akhirnya pernah ketemu dengan sebuah pelatihan sound masjid, saat itu nggak puas juga. Kemudian di ITB juga guru saya juga Pak Joko ada yang seminar ini. Saya terbayang lagi gimana kalau kita bikin kombinasi antara pembahasan soal akustik dengan sound sistemnya. Betul. Itu akhirnya saya bikin. Karena kalau akustik itu terkait dengan ruang kan. Betul, akustik terkait dengan ruangan. Ada kalau misalkan ada bermasalah di akustik, yang bermasalah ada ruangannya. Nah, kemudian saya pernah membaca sebuah dari Ketua Dewan Masjid Indonesia waktu itu Pak Yusuf Kalla yang bilang bahwa 80% kegiatan di masjid itu adalah mendengarkan. Betul. Tetapi sayangnya saya mendapati banyak pengurus masjid ngebangun masjid segala macam itu sound systemnya di nomor kesekian gitu ya. Jadi yang penting ada bunyi, udah gitu ya. Jadi mereka bikin masjid yang mewah banget gitu ya dengan bahan-bahan yang kayak tadi marmer, ada misalkan granit segala macam, keramik dan lain-lain yang justru itu adalah sumber penyakit buat akustik ruangan kan? Granit, marmer sumber penyakit dalam akustik ruangan. Karena dia memantukan kan? Gitu. Nah dari situ kemudian Pak JK ada satu statement lagi bahwa dari yang 1 juta nih masjid Indonesia itu cuma hampir 1 juta, terbesar mungkin di dunia menurut saya sih ya. Kabar-kabarnya sih Malaysia ini aja nggak nyampe 20.000 katanya. Ini sampai 1 juta. 75% itu sound systemnya buruk. Yang termasuk akustik ya. Gitu. Jadi dari 85% kegiatan di masjid itu mendengarkan, 75% masjidnya bermasalah. Bermasalah suaranya, yang rebek, yang tadi jadi akhirnya akibat dari gaung itu kan dia tidak jelas. Saya suka sering menyampaikan bahwa akibat dari suara yang tidak jelas ini tadinya mungkin disampaikan bahwa kelapa harus diparut menjadi bapak ada di Garut gitu kan. Bapak ada di Garut menjadi kelapa bapak di Parut gitu kan. Jadi sebuah persoalan. Jangan-jangan nanti yang ini haram diterdengar halal gitu gara-gara pantulan suara gitu. Ya, dari situ kemudian saya bikin pelatihan ada 3 kali pelatihan waktu itu dengan Masjid Salman ITB. Kemudian walaupun sudah dilatih, mereka sudah paham ilmunya. Akhirnya ada juga yang bertanya, kan gimana, minta tolong dong dibuatin sistemnya gitu. Oke, saya buatin ini, alat-alatnya ini, koneksinya seperti ini, penempatan speakernya seperti ini. Karena pemilihan alat, penempatan speaker sama, jadi sebenarnya ada 4 nih yang mempengaruhi di masjid. Satu, yang paling nomor 1 adalah akustiknya. Ya kan, akustiknya. Jelas ruangan itu memegang peranan sangat penting. Saya bilang itu bisa 80% menentukan kualitas suara. 80%. Ya, kedua adalah pemilihan peralatannya. Harus yang profesional punya. Jangan car audio tadi, speaker mobil taruh di situ, pakai ampli mobil gitu kan ya, pakai head unit mobil nggak bisa, banyak perubahan. Atau pakai di rumah, pakai kompo gitu ya, jangan juga gitu. Tapi yang paling pas itu adalah yang profesional audio. Yang ketiganya adalah peletakan speaker. Itu sangat berpengaruh. Ya, jadi penempatannya mau di sebelah mana. Nah, itu sangat berpengaruh pada kualitas suara. Yang keempat baru ini pengaturannya. Ya, jadi pengaturan mungkin bass treble-nya, equalizer segala macam gitu ya, di situ setting itu. Karena saya sering mendapati kan ke beberapa wilayah yang masjid ya, terutama bang di masjid-masjid di pinggiran misalkan, itu mereka sedang bermain dengan echo ya. Betul. Jadi ini baru saja waktu saya kesini nih, itu ngobrol sama taksi online, ya ngobrolin itu juga barusan tuh. Ini kalau di pinggiran itu bahkan bukan di masjid, ceramah aja, bis hama bapak ibu.
Padahal yang mau kita ambil dari suasana dari sound system masjid itu atau di ceramah itu adalah kejelasan suaranya. Kejelasannya. Jadi, Ini penceramah. Khotib itu menyampaikan apa? betul. Nah, kalau tidak jelas, otak kita bekerja 2 kali. Pertama, dia harus mencerna dulu apakah ini kelapa diparut atau bapak digarut kan gitu kan. Ya kan? Nah, setelah itu baru kita mencerna maksud dari itu. Oh, kelapa itu harus diparut gara-gara ini misalkan gitu kan kalau akibat kerja 2 kali yang kita jadi lelah, maka nggak heran kalau di masjid yang suaranya itu tidak jelas, banyak gaungnya, banyak ehonya, dan juga mungkin sound systemnya jelek gitu ya, jadi ngantuk karena kita lelah. Jadi ngantuk. Fokusnya sudah tidak fokus kepada isi dari apa yang disampaikan. Mungkin hanya melihat nantinya khotibnya berbicara seperti apa. Itu ya kadang-kadang maksud saya gitu. ya gini aja, kayak khotib udah aja kan kita kan nggak boleh lakukan apapun. Kalau di bawahnya mendingan buka sosmed gitu. Pada saat khotib kan kita buka aja medsos, udah kita juga nggak ngerti apa gitu, tapi kan kita nggak boleh waktu saat khotib naik mimbar kita harus duduk dan mendengarkan apapun kualitasnya. Dari situ, nah gara-gara tadi kemudian udah dikasih skema segala macam, masih belum memuaskan. Akhirnya saya berpikir, jangan-jangan ini panggilan Allah nih. Saya terjun lagi. Saya kan bisnis audio itu waktu lagi masih mahasiswa. Tutupnya itu pas Krismon 98. Tapi setelah itu pun saya tidak, waktu itu saya punya showroom home theater, udah lengkap dengan akustik, layar gede gitu ya. Udah kayak bioskop lah gitu ya. Nah, waktu itu saya berhenti 98, tapi masih ada yang suka manggil. Ada yang udah kenal lah, Kang, ini teman saya mau bikin home theater, ya udah saya susunin alat-alatnya, pasangin, setting segala macem gitu. Nah, setelah itu kan kejadian seperti ini di masjid, saya pikir alatnya udah bagus, tapi settingnya itu kan tadi kan berpengaruh kan, penempatan speaker berpengaruh kan. Akhirnya saya mikir jangan-jangan ini panggilan Allah untuk saya, udah turun lagi ke bidang audio gitu. Saya ya udahlah, mulai lagi gitu. Kita ada jasa pemasangan sound system gitu. Luar biasa. Saya sambil buka-buka CV 12 udah jangan dibuka terus dan full. Jadi saya masih bingung mau mulai dari mana, dari portofolio yang dikerjakan ya. Tapi saya tertarik ini, jadi awal bisnisnya itu dari home theater. Ya, audio di home theater. Lalu kemudian tadi bergerak karena 98 Krismon. Krismon. Setelah itu saya ambil juga spesialisasi di bidang multimedia, grafis dan lain. Akhirnya saya juga punya bisnis di bidang itu, multimedia, bikin animasi segala macam, dan itulah yang kita jalankan sekarang dengan teman-teman yang lain. Tapi masih belum terlalu bagus lah menurut saya perkembangannya. Oke, kita langsung fokus lagi ke portofolio terkait dengan audio video portofolio. Ini di sini misalkan ada banyak masjid, hampir di seluruh Indonesia ya. Sampai ada salah satu yang mungkin besar di Bandung, Masjid Peradaban Percikan di Ajarsari Bandung. Betul, yang Pak Amiruddin. Ya, Pak Amiruddin ya, Ustaz Am. Oke, ini pasti kan ada. Kalau kita misalkan saya sebagai klien mau datang ke konsultan dengan manggil klien, pasti karena sebuah masalah. Nah, kira-kira ketika ada nggak pengalaman yang menarik akan ketika dimintai tolong oleh sebuah masjid atau katakan BKM masjid untuk membantu mereka karena pengalaman unik yang mereka miliki karena masalah di sound masjid? Ya itu biasanya mereka itu mendapati bahwa ini tuh suara di masjid itu apa sih yang diomongin, nah itu paling utama itu. Jadi tidak jelas. Nah, tidak jelas ini tadi bisa berbagai hal. Satu, biasanya paling dominan adalah akustiknya. Nah, jadi saya sih sering sekali menyatakan kepada teman-teman, coba kalau mau bikin masjid itu kan secara bangunan kan ada konsultannya, ada arsitekturalnya, ya ada mungkin arsitek, interior sama sipil kan. Ya sound system juga sama. Dari awal mesti dirancang gitu. Jadi kita harus sinkronkan nanti ini finishingnya bahannya apa, bentuknya kayak gimana. Contohnya misalkan antara kubah dengan datar, kubah itu bermasalah. Kita ada di bawah kubah ngomong itu langsung gemanya keluar. Iya, betul.
gitu ya. Jadi seolah-olah kita diperkuat, ada corong gitu Iya, kan. betul. Dengan datar pasti beda. Nah, kita nanti antisipasi kan, kalau tetap mau pakai lengkungan kubah, apa yang harus dilakukan? Kalau di depannya misalkan mau pakai granit, apa yang harus dilakukan dan dinding yang lain? Kalau lantainya misalkan nggak pakai karpet, terus bagaimana dengan langit-langit segala macam? Nah, itu dirancang dari awal. Kenyataannya saat ini, mohon maaf, mungkin hampir 99% gitu ya. Kita sebagai katakanlah tim engineer di akustik bangunan, fisika bangunan gitu ya, datang setelah semuanya selesai dan setelah semuanya bermasalah kan. Jadi kita kayak pemadam kebakaran gitu, udah kebakaran, udah apakah saya mendapati nih pernah ada satu masjid itu di depannya itu sudah berjejer macam-macam speaker, ada merek ini, merek ini, saya bilang, ini udah pasti coba-coba banyak gitu ya. Nah, saya buktikan, saya bawa rekaman sebuah gedung bagus dengan sound system yang hampir 1 miliar. Tapi karena gedungnya bermasalah, suaranya nggak jelas. Dia bilang, Bapak di sini masjid ini, Bapak mau pasang 1 miliar, 2 miliar pun bakal tetap begini suaranya. Karena apa? Yang berpenyakit bukan sound system secara peralatan, tapi dari akustik bangunannya. Itu memang nggak gampang, karena akustik bangunan itu kan, apalagi kalau udah jadi kan, waduh pengerjaannya kan mesti nempel lagi. Kita mesti ngitung lagi nih kalau kita kasih treatment akustik, kuat nggak konstruksi. Ya, dinding gimana gitu. Apalagi kalau udah ada marmer di depan, kita misalkan katakanlah mau kita eliminasi dengan penyerap suara kan, itu kan marmer kan dari saya nih. Itu kan dari saya, wakafnya ditutupin nggak kelihatan dong. banyak protes lah masalah. Nah, kalau yang di Pak Am ini di Masjid Peradaban Percikan Iman, sebelum finishing saya sudah diajak diskusi. Jadi benar dan Pak Am sangat setuju waktu kita diskusi. Pak Am sangat terbuka, sangat menerima masukan. Oke, kita ikutin sarannya Kang Ep. Akhirnya plafonnya sebagian besar dikasih plafon yang khas khusus akustik. Karena beliau lantainya kan parket kayu. Betul. Tidak ingin ditutupi karpet dong. Aduh nggak kelihatan kayunya. Kayak di Masjid Salman kan kayu kan. Nanti nggak kelihatan indahnya dong. Nah, akhirnya kita antisipasinya atas, dan kebetulan juga di depannya saya tanya di depan mau gimana finishingnya. Saya dilihatin sama arsiteknya, oh ini ada apa, kayu bentuknya itu Kang, tidak beraturan, katanya tinggi rendah segala macam kotak. Oke, itu dipasang aja, karena itu kalau di kita ada namanya diffuser, walaupun ukurannya kotak-kotaknya lebih kecil, tapi paling tidak itu sudah mengeliminasi pantulan dibandingkan dengan dipasang marmer. Nah, ini problemnya tadi kan hampir 99% katakan tadi orang membangun masjid tidak memperhatikan akustiknya. Betul. Nah, misalkan akan datang diundang katakanlah ke Kalimantan Tengah, saya lihat kan di Facebook akan kemana-mana tuh di Indonesia ya. Nah, menghadapi problem seperti itu apa solusinya? Kan akustiknya sudah ada problem. Iya, jadi ini si suara itu jadi lebih baik. Nah, kalau udah seperti itu, biasanya anjurkan kita lakukan assessment. Ya, asesmen dulu nih. Kan parameter yang paling di ini tuh ada apa namanya? Ada 3. Kalau di akustik 1 waktu dengung kan. Ya. Kemudian kedua kan level, noise background dan lain-lain kan gitu ya. Yang ketiga kan kejelasan suara, clarity dan definisi. Clarity-nya. Ya, gitu. Ada ilmunya kan? Ada, waktu dengung itu kan. Dengungnya harus diukur. Iya. Level noise-nya diukur juga, dan clarity-nya, kejelasan suara. Nah, itu 3 itu aja yang kita olah gitu ya. Nah, memang kalau masjid yang cukup besar, kita ambil data beberapa titik kan, supaya kita tahu nanti di sebelah sini treatmentnya kayak gimana, di tengah kayak gimana treatmentnya. Benar, kalau misalnya dilihat-lihat hampir sama, ya udah kita putuskan misalnya treatmentnya sama. Karakter apa? Mungkin aja di sini dipasang penyerap, mungkin di sini dipasang pemantul justru, mungkin gitu. Bisa aja kan ya gitu. Oh di sini malah nggak ada apa artisisinya atau RT60-nya waktu dengungnya pendek banget misalkan, ya. Bakal mati suara atau gimana? Nah, kasih misalkan pemantul. Di sini terlalu panjang, beda-beda. Kayak gitu. Nah dari situ barulah kita tentukan. Dan memang mohon maaf pasti budgetnya gede. Saya baru mau nanya itu. Kalau ada diffuser, macam-macam, ini ada assessment-nya, ternyata ya mahal ya. Nah sekarang ya tinggal pilihannya begini, saya selalu sampaikan pada pengurus masjid, mau bermasalah terus-terusan sepanjang tahun, sepanjang masa, atau kita mulai dengan treatment dulu bertahap. Rata-rata biasanya biaya investasinya berapa Kang untuk
Katakanlah tadi. Ini katakanlah misalkan kita datang ke masjid kira-kira untuk jamaah 500 rata-rata kan 500 itu kalau bisa di atas 100 di atas 100 juta. Ya, dan ada satu masjid yang kebetulan bukan kebetulan, mungkin dia sudah rencanakan ya. Itu mau renovasi itu di Cikarang. Ya, dia ikutin saran kita. Nah, dia bilang, Kang, sekarang kita speaker yang atas berani nyalain, karena di atas sudah pakai ini udah treatment akustik, kan jadi luar biasa bagus. Gitu. Masjid di Kelapa Gading, saya sih kalau ngelihat masjid yang sudah berdiri, sudah jadi dan mau ngikut saran kita mungkin baru 5 masjid lah. Jadi sekian hampir berapa banyak? Hampir 100. Ini CV-nya luar biasa. Hampir 100 masjid kan gitu ya. Nah, itu baru beberapa masjid aja, dan itu memang ya paham gitu, dan ada yang secara bertahap. Itu termasuk diganti pakai professional sound system tadi. Betul. Jadi diganti, nggak ada lagi bagian-bagian akustik yang dipantulkan ke di sana. Ya. Memang beberapa ada yang menggunakan yang tidak profesional gitu ya. Saya sih masih tolerin gitu ya. Tapi kalau saya pribadi, kenapa harus menggunakan yang profesional? Karena kegiatan di masjid itu semuanya live sound. Nggak ada yang tapping. Imam tidak ada pakai MP3, nggak ada yang pakai MP3 kan. Semua pasti ada mikrofon. Betul. Dan dia harus disuarakan langsung. Itu nggak bisa ditangani oleh yang bukan kelas profesional. Saya lihat, ya ini analisis saya. Kayaknya sebagian besar DKM di Indonesia itu memang sudah merasa nyaman ketika memiliki toa. Mohon maaf, saya sebut brand ya. Saya nggak tahu brand lain di luar itu. Kan itu loudspeaker ya. Nah, kayaknya kalau toanya udah bisa naik, disorot kemana, sisi sebelah 7 penjuru angin gitu, mereka sudah puas. Tapi terus terang, saya sebagai muslim kadang dia merasa ini kualitas suaranya mestinya jauh lebih baik lagi. Ya. Saya tidak inginkan. Memang kalau brand tersebut itu sudah dari zaman dulu ya. Saya ingat banget dulu waktu kecil itu. Saya ke masjid itu mungkin jaraknya kita kalau jalan kaki 10 menit lah. Ya, jadi ini rumah saya pinggir jalan, masjidnya di dalam. Nah, itu udah pakai brand tersebut. Walaupun masih pakai aki, waktu itu kita belum ada listrik nih, ceritanya di kampung. Dan ditaruhnya itu cuma satu speaker aja, satu corong. Jadi biasanya ditaruhnya di kebun kelapa, di mana gitu. Karena mereka kan belum punya menara nih masjidnya, belum punya menara. Dan itu kadang-kala kalau pas hari Ahad itu dipinjam buat hajatan. Nah, itu memang sebetulnya kalau horn tersebut secara prinsipil dia maksudnya ke public addressing. Ya, kebutuhan public addressing buat pengumuman, buat ini. Betul. Yang di mana di situ yang lebih dipentingkan adalah daya jangkau. Makanya pakai horn kan. Lebih jauh gitu daya jangkau. Ya, tapi dari segi kalau kita bandingkan dengan yang home audio sama pro audio, memang kualitasnya agak di bawah. Ya, karena dia memang ya itulah, kalau kita mau nurunin ininya, ya, nanti berturun daya jangkaunya kan gitu ya. Iya, memang seriusnya di situ. Nah, itu kemudian pemasangan memang lebih mudah karena dia ada teknologinya itu dengan high impedance. Yang pakai 100 volt, dengan satu kabel bisa drive langsung berapa speaker gitu. Tapi kalau pakai low impedance nggak bisa kan. Udah langsung harus dihitung, kalau bisa paralel 8 ohm jadi 4 ohm, di paralel lagi kan bisa jadi 2 ohm kan, nanti seolah-olah di short kan gitu. Memang sampai sekarang ini toa ini memang jadi semacam identik. Kadang-kadang saya kalau masang di masjid gitu, Kang Ed nih toanya merek apa? Pak, sudah merek nih toa ini. Karena dulu orang Sunda itu, orang Jawa Barat kalau mau pakai angkot itu naik Honda. Saking kuatnya brand itu ya. Mudah-mudahan nanti kalau orang mau tes sidik jari orangnya tanya Priyadi gitu. Sekarang toa juga sudah upgrading, ada beberapa produk yang masuk kategori pro, profesional audio. Bagus-bagus sekarang peningkatannya. Ya karena ya kalau saya boleh ini ya brand paling terkenal untuk ini, untuk di mana di masjid ya toa. Kalau saya pribadi banyakinnya toa gunain saya buat yang di luar itu. Kalau di dalam udah menggunakan merek lain, brand lain kayak Yamaha, mungkin JBL, Behringer, bahkan Crown segala macam. Ya kelas-kelas yang udah kalau misalnya dilihat di foto kan udah kayak di broadcast gitu. Emang saya
arahnya ke sana gitu. Iya. Oke, ada mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari podcast kita. Tadi dari ratusan CV masjid yang sudah dibantu oleh Kang Ep ini, bilang ya 5 masjid lah yang mengikuti saran kita. Itu kendalanya apakah karena faktor biaya yang paling banyak atau karena memang kesulitan mereka untuk mengubah struktur arsitektur yang sudah ada? Oke. Struktur pasti ada, ya kan. Kadang-kala mungkin kalau melihat kondisi memang harus dibongkar misalkan pasang ulang. Tapi sebenarnya yang paling ini sih sebenarnya dari budget kalau saya lihat. Budget, ya. Dari budget mereka tuh, karena kan ini masjid ya. Gitu. Masjid itu kan dari segi pendanaan kan semua kebanyakan kan semuanya berpatokan pada dana dari umat. Betul. Yang kondisi sekarang nggak semua masjid bisa mampu collecting dana kayak Jogo Karya, atau Muslim United gitu ya, Masjid Muslim United atau yang masjid lainnya bisa memiliki kemampuan untuk collect dana umat gitu ya, itu di situ. Tapi ya sebenarnya saya mungkin kita himbau di sini juga teman-teman bahwa masjid itu punya problem sekarang tuh, punya problem bahwa sound system itu menjadi hal yang krusial karena disitulah memang fungsi masjid menyuarakan suara. Ya sisanya selfie gitu. Saya kemarin baru saja dari Masjid Al-Jabar, sekian lama itu masjid sudah berdiri, baru minggu kemarin saya ke Al-Jabar. Ya, saya bawa alat rekam, saya rekam hasil suaranya seperti apa ya. Dengan masjid sebesar ini masuk kategori yang cukup bagus. Cukup bagus lah. Harusnya dengan volume sebesar itu kemungkinan besar kan waktu dengungnya juga bisa lebih panjang gitu kan dengan ya gede seperti itu ya, tapi ternyata cukup bagus gitu ya. Karena Al-Jabar itu kan ada kubah-kubah. Betul, dia bahkan bentuknya kan tidak ideal. Tidak ideal ya. Dia kan limasan ya kalau bisa. Limasan yang melengkung juga kan gitu ya. Jadi urutannya itu kan kalau yang bermasalah itu dari yang bentuknya setengah bola, kubah gitu ya. Kemudian yang limasan, yang miring-miring kayak mungkin atap rumah gitu. Yang paling terakhir kan datar, yang Masjid Salman kan datar. Jadi masjid kalau datar lebih baik lebih bagus secara akustik. Tuh lebih tidak bermasalah. Lebih untuk halimpuh gitu. Ya, halimpuh. Nah, ini juga terkait dengan soal ini kan mungkin pernah ada kejadian kan waktu itu di masjid di Margahayu ya, ada yang kasus bule ngeludahin. Oh iya betul. Jadi gini, kenapa saya kemudian concern dengan kualitas itu? Jadi bukannya bahwa kita nggak boleh siar menggunakan suara luar, terutama suara luar nih ya. Jadi kalau di dalam sih kan hampir sebagian besar nggak ada masalah. Kalau suara dalam, ini yang suara luar sih yang jadi apa problem ini gitu ya. Kalau saya bukan artinya nggak dukung siar ya. Saya sih berpatokan sebuah hadis, saya lupa hadisnya riwayat siapa itu. Tapi itu secara prinsip bahwa Rasulullah itu kan tinggal di masjid, ya kan? Ada yang sedang ngaji, suaranya kencang. Beliau keluar, pelankan suaramu, gitu kan? Ini bisa diambil sebagai sebuah dalil bahwa yang ngaji sama zikir itu nggak perlu dikeluarin suara keluar, cukup azan aja, dan itu sudah dari tahun 78 sebetulnya. Udah ada ketentuannya. Jadi kalau yang bilang bahwa zaman Pak Harto emang nggak diatur, enggak juga, 78 dong, zaman Pak Harto dong 78. Katanya ramainya sekarang aja nih, zaman sekarang gitu ya. Zaman menagih sekarang gitu ya. Memang ada satu kesalahan kemarin teman itu ya, mengibaratkan sound system yang buruk di masjid itu udah meriuk gonggongan anjing. Nah itu yang saya juga nggak berkenan. Caranya menyampaikannya itu yang kurang pas. Sebetulnya kalau disampaikan bahwa ini sound itu adalah masuk ke indera kita, betul nggak? Tapi jarang sekali diperhatikan orang. Kalau misalnya kemarin virus semua pakai masker, tapi kalau ada suara kekencangan kan nggak ada tutup kuping kan ya, dibiarin aja. Padahal kuping itu kalau kita mendengarkan 80 desibel aja, nah satu kekerasan suara kan desibel ya, 24 jam kita dengarkan yang 80 desibel, kuping kita bukannya bermasalah lagi, sakit, rusak. Jadi ya, kemudian suara ini juga terkait mungkin di sini ya. Tadi kita sempat bahas ada mental health ya. Nah, jadi suara yang kekerasannya cukup kencang lewat motor pakai knalpot brong, gitu kan, keluar nggak amarah ini? Ada. Aduh ini
nantang nih suaranya kenceng banget bikin kuping ini itu langsung kena mental kan ya bisa sekarang kena mental kan itu dari kekerasan suara. Kemudian kedua dari intensitas ya kan, kekerasan intensitas itu kita dengerin suara tetesan air aja keran seharian gitu kan klik gitu kan mau ganggu mental. Jadi sudah dua unsur. Yang ketiganya adalah apa yang disampaikan, kan? Apa yang disampaikannya ini sumpah serapakah atau membawa kedamaian segala macam, itu juga pengaruh ke kesehatan kita kan. Betul. Kemudian ada lagi yang tadi sering keras itu apa namanya? Kualitas suaranya. Inilah sebetulnya yang ada sekarang di masjid-masjid. Jadi kualitas suara menara ini yang seadanya, udah cempreng, rebek segala macam, mau di situ dikeluarkan ayat suci Al-Quran pun orang, ini gimana sih kok ya? Suaranya begini. Jadi akhirnya saya boleh bilang bahwa si sound system ini merusak keagungan dari ayat suci Al-Quran. Ini harusnya orang mendengarkan itu menjadi tenang, teduh segala macam, tapi karena dia rek gitu, terus kuping menerjang, kemudian diterjang suaranya, kan akhirnya menjadi antipati kan. Akhirnya kan yang rusak apa? Kita juga umat Islam kan. Ini gimana gitu ya. Bahkan aturannya itu adalah jelas banget. Speaker luar itu hanya buat azan. Itu dari tahun 78. Jadi bukan karena gara-gara sekarang nih katanya. Mohon maaf ya kata misalnya rejim segala macam. Sampai enggak sih. Saya juga ya dukung itu, karena nggak boleh. Karena bayangin aja sekarang ada masjid berdekatan. Ini di kota Bandung ya, saya harus sebut masjidnya deh. Si masjid tersebut secara prinsip hampir berhadapan, dipisah satu jalan. Dua-duanya punya toa. Dua-duanya saling hadap-hadapan lagi. Yang masjid ini lagi kajian, yang ini ada anak-anak sholawatan masuk ke yang di kajian. Malah kan ada kasus lagi yang lagi murojaah hafalan Quran. Kan terganggu. Akibatnya apa? Masjid sama masjid berantem. Ya itu tidak akan terjadi kalau mereka semua ikut aturan. Makanya saya kalau dalam setting sound system itu selalu ikutin aturan saya. Kalau enggak saya garansi void. Gimana? Ya ini udah, yang luar itu hanya buat azan. Kalau ada yang sholat juga dikeluarin, Jumatan juga dikeluarin semua. Saya bilang nggak bisa. Kalau yang dari saya hanya bisa untuk azan. Kalau maksa masjid silahkan, saya setting kemudian saya keluarkan, tapi habis itu saya void. Garansi tidak berlaku. Mau gimana silahkan. Supaya orang merasa tetap nyaman dengan suara keluar dari masjid. Salah satu yang kemudian saya coba upgrade, ya itu di masjidnya Pak Am itu di Percikan Iman. Itu menggunakan loudspeaker khusus yang suaranya kenceng, tapi nggak bikin kuping sakit. Luar biasa ini. Tapi harganya juga luar biasa gitu. Iya. Nah itu menjadi problem. Karena lagi dari ratusan yang sudah menjadi mengundang akan ternyata baru 5 kan yang mungkin. Ya yang menurut urusan penataan akustik ya. Mengikuti standar penataan akustik. Sekarang satu masjid lagi kita garap, mudah-mudahan selesai. Itu di masjidnya Al Amanah di Cinunuk, rumah makan Ponyo itu. Iya. Udah pakai. Saya sering di situ. Pakai panel akustik itu. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Kang sudah hadir di podcast kami. Simpulannya yang saya catat sangat penting bagi kita itu untuk selalu memperhatikan kualitas suara dari loudspeaker di masjid, karena bagaimanapun juga keindahan ayat suci Al-Quran ataupun azan yang dikumandangkan yang dikeluarkan dengan loudspeaker yang tidak sesuai dengan katakanlah prinsip-prinsip clarity tadi, dan noise level yang terukur akan menghasilkan kadang ketidaknyamanan bagi orang yang mendengarnya. Terima kasih Kang EF sudah memenuhi undangan kita. Kang EF salah satu dari tamu kita yang memenuhi kriteria unik secara profesional. Itu ya. Podcast kita itu akan menghadirkan orang-orang yang unik secara profesional. Terima kasih. Tetap gabung pada channel kami Turning Point. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Manusia adalah sebaik ciptaan, bersifat unik dan ingin berkembang. Pantang menyerah, mencapai tujuan, menggapai harapan yang diimpikan. Kunci sukses itu pengetahuan tentang diri dan orang lain, tentang kekuatan dan kelemahan. Rajin ikhtiar dan berserah kepada Tuhan. Priyadi, Priyadi, kenali sedih, cari kepribadianmu. Priyadi, Priyadi, kelola bakat kecerdasanmu. Priyadi, Priyadi, antisipasi masalah kepribadianmu. Priyadi, Priyadi, handal, cepat, terpercaya. Priyadi, Priyadi, kenali sedih, cari kepribadianmu.